Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Agil Niardian dari situs sekolahmuslim.com, situs berbagi konten pendidikan Islami. Kali ini kita akan membuat tutorial terkait dengan penggunaan Microsoft Excel di dunia pendidikan, ya, untuk dunia pendidikan. Karena di video sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa sekolahmuslim.com akan membuat playlist tentang penggunaan Microsoft Excel di dunia pendidikan atau aplikasi Microsoft Excel untuk bidang pendidikan, ya, di bidang pendidikan. Jadi sekarang kita akan memasuki di video pertama, yaitu tentang mengenal dasar-dasar Microsoft Excel. Jadi nanti kita akan jelaskan dasar-dasarnya atau materi-materinya, dan untuk prakteknya kita akan buat aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan tentu saja, karena kita akan terus membiasakan atau terus mengenalkan bahwa Microsoft Excel itu bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan. Nah, di sini ada satu file, ya, ada satu file analisis ulangan harian. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah saya sudah membuatkan listnya, ya. Jadi Microsoft Excel ini tidak banyak berbeda, ya, dari segi penggunaannya dengan Microsoft Word, ya. Maksudnya dari segi dari menunya dan yang lainnya itu tidak terlalu berbeda jauh dengan Microsoft Word. Jadi kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan Microsoft Word, insya Allah di Excel bisa lebih mudah dalam hal penggunaannya. Yang pertama adalah kita akan mencoba untuk membuat file baru. Membuat file baru di Microsoft Excel itu bagaimana sih? Tentu saja kita akan membuka dulu aplikasinya, ya. Membuka aplikasinya di sini, ya, di tampilan awal di sini ada blank workbook. Nah, kita bisa mengklik, atau teman-teman juga bisa mengklik dari template-template yang disediakan oleh Excel itu sendiri. Kita coba akan blank workbook untuk menampilkan lembar Excel yang kosong. Ya, ini adalah tampilan awal Excel defaultnya, ya. Tampilan Excel awalnya, ya. Itu cara membuat file baru. Jadi tinggal di klik aplikasi Excel-nya, terus blank workbook. Setelah itu kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menyimpan file. Menyimpan file tentu saja tinggal sama seperti Microsoft Word, ya. Sini ada di menu ada file, ada save, ya, save. Itu untuk menyimpan, atau Ctrl S di keyboard. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpan file dengan nama berbeda. Jadi, ketika teman-teman mengedit suatu file yang sudah dibuat, kemudian akan menyimpannya dengan nama berbeda atau di folder yang berbeda, maka bisa menggunakan file save as. Kalau save ini menyimpan file tersebut tetap, ya, dengan nama yang sama di folder yang sama, di tempat yang sama, ya. Kalau save as itu bisa kita gunakan di folder yang berbeda atau dengan nama yang berbeda. Selanjutnya, ya, ada cara membuka file yang telah disimpan. Jadi apabila teman-teman sudah memiliki file Excel, dan cara membukanya tentu saja tinggal mengklik dari file tersebut. Misalkan kita akan membuka file Excel analisis ulangan harian, maka tinggal klik 2 kali, nanti akan terbuka. Atau bisa juga klik kanan, open, ya. Dia akan terbuka seperti ini filenya. Selanjutnya, penjelasan tentang menu dan toolbar, ya. Jadi di atas ini ada menu-menu yang bisa digunakan oleh kita untuk mengaplikasikan Microsoft Excel itu sendiri, ya. Ini bisa dicoba satu-satu apa saja menunya. Tapi yang paling banyak digunakan di menu home ini.
insert paling ya, ini yang paling banyak digunakan. Yang lainnya mungkin sekali saja ya, sekali. Tapi silakan dicoba untuk mengenal dari menu-menu atau toolbar. Ini toolbar ya, menunya, ini toolbarnya untuk memudahkan atau mempercepat kita dalam mengedit atau membuat dokumen dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, apa yang dimaksud dengan sheet? Mungkin teman-teman baru mendengar apa itu sheet. Jadi di Excel ini ada yang namanya sheet. Ya, di sini di bawah ini sheet. Sheet ini bisa sheet itu kayak lembar kerja gitu ya, lembar kerja pertama, lembar kerja kedua dan seterusnya. Ini bisa diganti misalkan jadi lembar kerja 1 misalkan. Dan ini bisa ditambah terus sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan ini namanya sheet di bawah letaknya. Ada juga tentang baris, kolom, sel atau range di Microsoft Excel. Jadi kalau baris itu yang ke samping ya. Ini namanya baris, baris pertama, baris kedua ditandai dengan nomor ya, baris ketiga, baris keempat dan seterusnya. Kalau kolom ini ke bawah, kolom A ya ditandainya dengan huruf ya, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, kalau sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Ini sel namanya. Ini kita blok. Nah, yang kuning ini namanya sel. Alamat selnya berarti kita apa namanya sebutkan kolomnya dulu. Ini kan kolom A, berarti alamat selnya ada A. A berarti barisnya baru disebutkan barisnya. Baris pertama berarti A1. Nah, ini alamat selnya. Jadi kalau kalau mencari misalkan kalau mencari A1 di mana berarti ini kolom A baris ke-1 berarti di sini. Kalau F5 di mana? Berarti cari kolom F baris ke-5 sini, berarti di sini. Nah, gitu. Ini namanya sel dan alamat selnya adalah sebutkan kolomnya terlebih dahulu, kemudian barisnya. Ya. Itu sel. Terus ada juga range. Range itu gabungan dari sel ya. Jadi sel yang banyak ini digabung-gabung. Misalkan segini berarti range-nya adalah dari A1 sampai F5. Nah, ini range dari A1 sampai F5 berarti kumpulan sel ini ada di range A1 sampai F5 gitu ya. Ini namanya range. Jadi kumpulan dari sel namanya range. Nanti akan bermanfaat ketika kita membuat atau mengaplikasikan suatu rumus di dalam Microsoft Excel. Nanti akan banyak menggunakan range juga ya. Ada beberapa rumus yang membutuhkan range sebagai bagian dari rumusnya. Cara menginput data tentu saja tinggal di klik ya di selnya. Nanti tinggal kita mengetikkan seperti itu. Nama misalkan. Ini nomor misalkan. Nama, kelas, dan seterusnya. Ini cara menginput data ya, cara apa namanya tadi? Cara menginput data ya. Yang selanjutnya bagaimana cara copy, cut, dan paste di Microsoft Excel. Sama aja kayak di Microsoft Word ya. Misalkan kalau copy berarti klik di yang akan di copy-nya, kemudian copy. Kemudian paste-nya berarti klik kanan yang apa di range yang akan dijadikan tujuan. Kemudian bisa pilih menu paste yang ada di sini. Bisa dicoba satu-satu. Ini misalkan. Yang ini sama saja ya. Wah, ada perbedaan sih, tapi kalau nanti bisa dicoba-coba sendiri apa perbedaannya. Kemudian selanjutnya find and replace. Find and replace ini kita akan biasanya menggunakan ini ya, find. Nah, find untuk mencari suatu data, misalkan cari data
tentang no misalkan. Kalau datanya banyak ini kita agak kesusahan atau agak kesulitan untuk mencari satu-satu jika datanya banyak. Kalau ini kan sedikit, maka bisa menggunakan fasilitas find, nanti bisa Microsoft Excel akan mencari yang sesuai dengan apa yang kita cari. Misalnya ini no, berarti akan dicari misalkan ya, akan dicari berarti ada di sheet yang ini, ada di sel A1, ada di sel E6, ada di sel E8 ya. Jadi kata-kata yang ada no-nya itu sel-selnya di sini diberikan oleh Excel. Kalau replace ini mengganti ya. Replace ini mengganti, misalkan mau mengganti no dengan nomor, misalkan no berarti ganti no dengan nomor. Maka replace all di sini akan mengganti yang tadinya no menjadi nomor. Itu untuk mempercepat penggantian data-data yang sama. Itu saja ya, mungkin sedikit tentang atau sedikit pengenalan tentang Microsoft Excel. Semoga ada gambaran, dan nanti di video-video selanjutnya insya Allah akan lebih banyak lagi materi yang akan kita pelajari, dan mungkin akan lebih sulit ya dibanding materi pengenalan pada video ini. Demikian video kali ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Gilni Ardian dari situs sekolahmuslim.com. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.